Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini. Setelah mengalahkan Korra dalam tarung batu, tunangannya dari Dewan Mitos muncul di Aula Fortune untuk membuat masalah. Bagaimana keseruan ceritanya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5310 sampai 5314. Chapter 5310. Tepat ketika Harvey York hendak menyelesaikan masalah semua tamu sekaligus, tiba-tiba suara ribut-ribut terdengar dari depan. Para tamu didorong oleh sekelompok pria berjas hijau tua, sebelum mereka berjalan masuk. Orang-orang ini semua agresif, dan pada saat yang sama pelipis mereka menonjol tinggi, dan mereka bukan orang biasa. Mereka adalah Master Bela Diri. Pemimpinnya adalah seorang pria yang memakai kacamata emas. Dia memiliki kulit pucat, dan matanya sangat panjang dan sempit, memberinya kesan jahat. Pada saat ini, dia berjalan di depan kerumunan dengan ekspresi acuh tak acuh. Kastil Foster dan yang lainnya berjalan keluar dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Siapa kamu? Apakah ada masalah dengan kami?" Pria berkacamata emas yang memimpin sedikit tersenyum dan berkata, "Apakah benar ini Aula Fortune?" Kastil Foster berkata secara naluriah. "Itu benar, ada apa?" Pria berkacamata emas tanpa banyak berbicara, langsung menendang Kastil Foster hingga tersungkur ke tanah. Dia lalu menarik kursi dan duduk dengan sombong, sambil berkata dengan ringan. "Karena benar ini adalah Aula Fortune. Kudengar ada pria bernama Harvey York di sini. Suruh dia keluar dan bicara denganku. Jaga sikap dan cara bicaramu." Kellan Ruiz yang tampan berdiri dengan wajah muram pada saat ini. "Kami bukan tempat di mana kamu bisa membuat masalah dengan santai." "Aku membuat masalah? Memangnya kenapa?" Pria berkacamata emas memiliki ekspresi acuh tak acuh, tetapi auranya sangat kuat. "Cepat, suruh Harvey York keluar. Jaga sikapmu." Kellan Ruiz baru saja menyimpan bayaran seseorang ketika dia berdiri dengan ekspresi sangat marah. "Apakah kamu tidak bisa memanggil nama Tuan Muda York dengan hormat?" Plak. Pria berkacamata emas itu langsung menamparkan wajah Kellan Ruiz. Lalu dia berkata dengan dingin. "Dari mana gagak itu berasal? Obrolannya sangat berisik. Jika dia tidak berhenti berbicara, lenyapkan saja dia saja." Orang-orang di belakangnya mengeluarkan senjata api dan menekannya langsung ke dahi Kellan Ruiz. Para pelanggan yang hadir, baru kali ini melihat pemandangan seperti itu. Pada saat ini, mereka semua berseru dan mundur ke sudut satu persatu, karena takut mereka akan terkena dampaknya. Beberapa orang yang ingin berbicara untuk membelanya, tiba-tiba merasakan keberanian mereka menghilang saat melihat senjata api dari pihak lain. Meskipun Kellan Ruiz senjata api menempel di dahinya, dia tetaplah seorang karakter. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin. "Jika kamu memiliki kemampuan, katakan dari mana kamu berasal. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Kamu cukup mengesankan." Pria berkacamata emas itu cukup terkejut dengan sikap Kellan Ruiz. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya dengan penuh minat, dan kemudian berkata dengan ringan. "Aku adalah Miles Cotton dari Dewan Mitos. Jika kamu memiliki keberanian, datanglah padaku. Aku di sini sekarang. Tapi kamu harus berpikir jernih, aku selalu suka melenyapkan seluruh keluarga yang terkait dengan musuhku setelah semuanya. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menyusahkanku." Mendengar kata Dewan Mitos di Hong Kong dan Las Vegas, mata Harvey York sedikit menyipit. Dewan Mitos adalah salah satu tempat suci seni bela diri yang terkenal dengan senjata api dan senjata rahasia. The Royal Flush salah satu teknik pembunuh seni bela diri legendaris yang berasal dari sana. Namun, Harvey York tidak mempedulikannya. Dia akan membuat orang seperti itu membayar harga atas apa yang dilakukannya saat datang kemari. Sementara itu, Miles Cotton yang sepertinya memiliki posisi penting di Dewan Mitos, datang jauh-jauh untuk membuat masalah dengannya. "Aku akan mengatakannya lagi, biarkan Harvey York keluar." Chapter 5311. Aku dalam suasana hati yang baik sekarang. Atau aku akan benar-benar marah setelah itu. Jika mayat ada di mana-mana, jangan salahkan aku. Miles Cotton tersenyum kecil, dia lalu mengeluarkan pisau kupu-kupu dan mulai mencabuti kukunya, dengan sikap tenang. Pelayannya juga mencibir pada saat itu, masing-masing mengeluarkan senjata api dari tangan mereka, membuka asuransi secara langsung. Mereka kemudian menatap para tamu dengan jahat. "Aku Harvey York." Pada saat ini, Harvey York akhirnya berdiri dan memandang acuh tak acuh pada Miles Cotton yang arogan dan mendominasi. "Aku tidak tahu apakah Tuan Muda Lazar Myth Royal punya keluhan kepadaku." Mendengar kata-kata Harvey York, Miles Cotton melihat ke atas dan ke bawah Harvey York dengan penuh minat. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu adalah perwakilan legendaris York." Harvey York berkata dengan wajah sederhana dan jujur. "Sebenarnya, itu bukan legenda. Itu hanya perwakilan biasa." "Oke, karena itu kamu, tidak apa-apa." Miles Cotton cemberut, lalu melambaikan tangannya. Dia melihat bawahannya melangkah maju, mengeluarkan cek dan membantingnya ke meja. Harvey York melirik secara acak, $140.000. Ini sepertinya tidak cocok dengan penampilan Miles Cotton saat ini. "Perwakilan York, ini $140.000, yang merupakan hadiah kecil untuk kunjunganku kali ini. Terimalah dengan senyuman." Miles Cotton berkata sambil tersenyum. Harvey York tersenyum tanpa komitmen, dan berkata, "Aku tidak kekurangan ratusan ribu di sini.
Sombong. Cek ini ditandatangani oleh Tuan Muda Lasaran. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Ini berarti kamu akan menjadi tamu di Dewan Mitos di masa depan. Selama kamu memegang cek ini, kamu bisa berjalan menyamping di sana. Apakah kamu mengerti? Semua orang akan menghormatimu. Pelayan Miles Cotton berteriak keras pada saat ini. Yo, itu sangat mengagumkan. Harvey York mengambil cek itu dengan penuh minat dan meliriknya. Ini setara dengan emas, gulungan. Petugas yang baru saja membuka mulutnya mencibir. Iya, benda ini lebih berguna daripada hukum raja di Hong Kong dan Las Vegas. Kamu harus menyimpannya dengan baik, jika rusak, kami tidak bisa bertanggung jawab. Harvey York berkata dengan ringan. Benda ini sangat berharga. Tapi karena itu, aku khawatir aku tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, tidak masalah jika tidak pergi ke Aula 3 Harta Karun kan? Kamu. Tepat ketika petugas itu akan marah, Miles Cotton melambaikan tangannya. Perwakilan York, aku di sini hari ini bukan untuk tujuan lain. Aku hanya untuk berteman denganmu. Harvey York mengangkat bahu dan berkata ringan. Berteman? Kemudian dia melirik ke tempat di lapangan dan tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, selain berteman, aku punya sedikit bantuan darimu yang akan sedikit merepotkan perwakilan York. Miles Cotton berdiri dan menatap Harvey York dalam-dalam. Aku memiliki tunangan dari pavilion medis abadi, tanah suci seni bela diri, bernama Cora. Dia masih sangat murni dan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Kali ini, dia bahkan bertindak lebih bodoh dan menyinggungmu dan dihukum olehmu. Jadi, aku berharap perwakilan York dapat memberiku wajah. Mari kita lupakan saja masalah ini. Lagi pula, lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada memulainya. Tentu saja, akan lebih baik jika perwakilan York bisa menikmati makan bersama dan berlutut untuk meminta maaf kepada tunanganku. Chapter 5312. Harvey York tersenyum ringan. Bagaimana jika aku menolak? Menolak? Miles Cotton tersenyum sedikit dan menyipitkan matanya. Aku sudah tumbuh begitu lama, dan tidak ada yang pernah menolak permintaanku. Apa konsekuensinya, aku tidak tahu. Tapi kamu bisa mencobanya. Harvey York memandang Miles Cotton dengan penuh minat dan berkata, kamu tahu bahwa aku adalah perwakilan York, tetapi kamu masih mengancamku. Iya, aku mengancammu. Miles Cotton tersenyum ringan. Aku tahu bahwa kamu sudah melenyapkan Leighton Ray, dan aku juga tahu bahwa kamu mengusir orang India saat kamu berada di Floodwell. Ini adalah sesuatu yang juga harus kamu ketahui. Bukan berarti kamu bisa memiliki dunia tanpa musuh. Orang-orang kita di Tanah Suci Seni Bela Diri telah menyimpulkan bahwa kamu seharusnya menjadi dewa perang generasi muda. Tapi aku tidak takut untuk memberitahumu. Di mata Tanah Suci Seni Bela Diri, dewa perang itu kuat, tapi hanya itu. Bagaimanapun, ada alam besar di atas dewa perang. Hanya di alam besar itu kamu bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu berada di alam di atas dewa perang kan? Miles Cotton menghela nafas dan berkata, tentu saja aku tidak berada di alam sebesar itu. Lagi pula, Dewan Mitos kami pandai dalam senjata tersembunyi, bukan seni bela diri. Hanya saja aku dapat memberitahumu di sini, kami mewakili sebuah rahasia. Itu adalah jarum bulu merak, yang bisa menghancurkan pertahanan dewa perang. Misalnya, meskipun kamu sangat luar biasa. Tetapi, jika kamu dikunci oleh jarum bulu merakku, aku khawatir kamu hanya akan menemui jalan buntu. Harvey York tidak terlihat terlalu bergejolak, tetapi berkata dengan ringan. Mengancamku dengan senjata tersembunyi. Apakah kamu memiliki lubang di otakmu? Miles Cotton menghela nafas dan berkata, aku tahu bahwa banyak orang tidak percaya bahwa bulu merak di Dewan Mitos kami dapat melenyapkan dewa perang. Tapi kamu tidak perlu memikirkannya. Karena Dewan Mitos berada di peringkat atas Tanah Suci Seni Bela Diri, dan kami satu-satunya di Hong Kong dan Las Vegas. Jadi tidak bisakah kami memiliki kemampuan apapun? Jadi, perwakilan York, aku tidak peduli apakah kamu benar-benar tenang atau hanya berpura-pura. Aku datang ke sini hari ini, untuk memberimu kesempatan. Jadi aku akan menasihatimu lagi. Terima cek, temani aku makan malam, berlutut di depan tunanganku. Kamu tidak akan kehilangan kulit, dan kamu sepotong dagingmu. Tidak hanya posisi perwakilan dari aliansi bela diri negara H akan aman bersamamu, tetapi kamu juga akan menjadi teman dari Dewan Mitos. Aku tidak berpikir bahwa kamu tidak dapat memahami hal yang menguntungkan seperti itu. Karena itu, Miles Cotton mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya sambil menatap Harvey York. Jelas, dia sekarang keluar dan memberitahukan identitasnya. Selanjutnya, hanya Harvey York mengaku bersalah. Lagi pula, dalam kognisi Miles Cotton, tidak ada yang berani berbicara keras kepadanya. Dia sudah sangat rendah hati. Dia yakin Harvey York tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Harvey York tersenyum dan berkata, ketulusan Tuan Muda Lasaran, aku bisa merasakannya. Aku juga mengerti kekuatan Dewan Mitos. Tapi sayangnya, Aula Fortune kami hanya kekurangan pembersih toilet. Kerja tunanganmu sangat bersih dan wangi. Jadi aku memutuskan untuk menahannya dan membersihkannya. Jika kamu benar-benar merasa tidak enak padanya, aku bisa memberimu kesempatan. Kebetulan aku kekurangan petugas pengepel lantai di sini. Apakah kamu ingin melamar pekerjaan?
Kalian bisa bernyanyi bersama, setelah mencuci toilet dan mengepel lantai setiap hari. Bukankah indah jika suami istri pulang ke rumah bersama-sama? Chapter 5313. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Miles Cotton menjadi sangat gelap. Maaf. Harvey York dengan ringan menunjuk ke papan tulis kecil di satu sisi dan tersenyum. Oh, kamu tidak mengerti. Itu tertulis di sana. Segera merekrut pembersih lantai, pendapatan bulanan adalah 3.800. Apakah ada masalah dengan gajinya? Boom. Wajah Miles Cotton tenggelam, dan saat berikutnya tanpa berbicara, dia menjentikkan tangan kanannya. Sebuah bola timah terbang menuju wajah Harvey York. Mata Harvey York sedikit menyipit, lalu menjentikkan tangan kanannya pada saat berikutnya. Mantelnya terbang membungkus bola timah-timah itu sebelum jatuh ke halaman. Duar. Dengan suara teredam, bola timah meledak di halaman, dan cairan berbau busuk memercik. Tidak hanya melelehkan mantel Harvey York, tetapi juga merusak batu-batu di tanah. Adegan ini membuat kastil Foster dan yang lainnya menjadi pucat. Jika benda ini meledak dan jatuh ke kerumunan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di depan umum, terlepas dari hidup dan mati orang biasa, kamu menggunakan hal semacam ini. Kalian dari Dewan Mitos bahkan tidak menghormati aturan dunia bawah. Harvey York memandang Miles Cotton dengan mata dingin. Miles Cotton tertawa dingin, berdiri perlahan, dan berkata ringan. Maaf. Di Dewan Mitos, aturan aku adalah aturannya. Dan aturanku adalah bahwa mereka yang mematuhiku akan beruntung, dan mereka yang melawan, akan binasa. Cukup baik. Harvey York tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu, aku juga akan memberitahumu aturan Aula Fortune. Kata-kata itu jatuh, dan Harvey York datang langsung ke Miles Cotton dalam sekejap. Saat dia tidak bisa bereaksi, dia menamparnya dengan backhand. Plak! Suara renyah keluar, dan Miles Cotton, yang tertangkap basah, terbang keluar, dan menabrak sudut dinding dengan keras, menyebabkan tubuhnya berkedut kesakitan. Bajing! Dengan bantuan beberapa pelayan yang sibuk, Miles Cotton berjuang untuk bangun. Dia menendang petugas di sebelahnya, menatap Harvey York dan menggertakkan giginya. Harvey York, apakah kamu mencari kematian? Beraninya kau menyerangku. Kamu hanya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Pada saat ini, Miles Cotton menutupi wajahnya, tetapi aura ganas yang tak tertandingi menyebar dari tubuhnya. Sudah kubilang, jika kamu tidak akan berlutut dan meminta maaf kepada tunanganku hari ini. Aku akan menggunakan senjata itu untuk melenyapkan kalian semua. Mengikuti perintah Miles Cotton, semua orang di sekitarnya segera menarik tangan mereka ke dalam lengan baju mereka. Kilatan cahaya biru kadang-kadang terlihat, jelas mereka memiliki semua senjata tersembunyi. Adegan ini menyebabkan para tamu menyusut ke sudut dengan kelopak mata melompat. Setiap orang memiliki pengetahuan dan tahu bahwa jika mereka terpengaruh, akhir mereka akan mengerikan. Harvey York menghela nafas, melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata ringan sambil berjalan. Datang ke tempatku dan memamerkan kekuatanmu. Kamu tahu bahwa aku adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara H, dan kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf. Karena ancaman itu gagal, kamu mengabaikan warga sipil dan melukai orang-orang. Sari sudut pandang aliansi bela diri negara H. Kamu adalah penjahat besar. Aku akan melenyapkanmu sekarang. Dewan Mitos bahkan tidak akan berani kentut padaku. Apakah kamu percaya? Aku tidak ingin orang biasa terpengaruh. Jadi hari ini, jika kamu mematahkan tanganmu, maka kamu bisa pergi. Aku tidak mempermalukanmu. Chapter 5314. Kamu tidak akan mempermalukanku. Pada saat ini, Miles Cotton sepertinya mendengar lelucon terbesar di dunia. Apakah kamu pantas membuatku malu? Harvey York, apakah menurutmu kamu mendapat sedikit keuntungan dari menyelinap menyerangku, jadi aku takut padamu? Aku katakan padamu. Dewan Mitos telah didirikan selama ratusan tahun. Selama periode ini, para dewa perang yang terbunuh dengan senjata ini tidak terhitung jumlahnya. Berapa banyak dewa perang akan memiliki bayangan psikologis ketika mereka mendengar bulu-bulu merak dari Dewan Mitos? Hanya karena kamu adalah pendatang baru di ranah dewa perang, kamu berani mengancamku. Benar-benar lelucon. Pada saat ini, Miles Cotton sangat marah dan tidak lagi memiliki sikap sopan di wajahnya. Aku memberitahumu, aku akan memberimu 1 menit lagi dan mengikutiku. Jika tidak, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Ketika kata-kata itu jatuh, Miles Cotton memberi isyarat. Salah satu anak buahnya segera mengangkat tangan kanannya, sepotong pasir besi jatuh ke pintu kayu. Pintu kayu tua itu langsung berkarat, dan bau busuk keluar darinya. Beberapa penonton yang mencium baunya langsung pingsan di tanah. Pernahkah kamu melihatnya? Ini hanya panah bintang 7 yang paling umum di Dewan Mitos. Apakah kamu bisa menghentikannya? Bahkan jika kamu bisa menghentikannya, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan bulu merak paling misterius di Dewan Mitos kami? Harvey York berkata dengan ringan. Kalau begitu mari kita coba. Begitu kata-kata itu jatuh, Harvey York maju selangkah dan muncul di depan Miles Cotton. Ekspresi Miles Cotton berubah, dan saat berikutnya dia melambaikan tangan kirinya. Serangkaian bayangan hitam terbang keluar dari lengan bajunya, tetapi bukannya mengenai Harvey York, benda itu meraung ke arah kastil Foster. Tap-tap. Harvey York mundur dan mengambil bangku dan memblokir benda itu secara langsung.
Tapi dalam sekejap, tangan Miles Cotton sudah terlipat, membidik tempat Harvey York berada. Pada saat ini, niat membunuh yang tak terkatakan menyebar dari telapak tangan Miles Cotton. Meskipun dia tidak melihat apa yang telah disiapkan Miles Cotton, Harvey York secara tidak sadar menyadarinya. Yang hendak didesak Miles Cotton adalah bulu merak dalam legenda Peacock Villa. Melihat Harvey York berdiri di depan kastil Foster dan yang lainnya, Miles Cotton mencibir dan berkata, "Harvey York, kamu tidak bisa melakukannya. Mereka yang membuat hal-hal besar tidak berpegang pada hal-hal kecil. Jika kamu kejam sekarang dan mengabaikan orang-orang kecil ini, aku akan mengagumimu lagi. Dan karena hatimu yang lembut, hidup dan matimu sekarang ada di tanganku. Percaya atau tidak, selama aku menembakkan bulu merak, kamu akan mati." Harvey York berkata dengan ringan, "Aku tidak percaya. Sebaliknya, aku percaya bahwa selama kamu berani menembakkan bulu-bulu merak, kamu yang akan mati." Jelas, Harvey York telah melihat bahwa Miles Cotton jelas merupakan tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk menang. Demi keselamatan para tamu ini, Harvey York tidak memaksa terlalu keras. Tapi secara lisan, dia tidak menyerah. Seperti yang diharapkan dari perwakilan aliansi bela diri negara hak, kamu sangat percaya diri. Miles Cotton memandang Harvey York dari atas ke bawah. Meskipun dia mengunci Harvey York, dia merasa bahwa jika dia bergerak, meskipun dia dapat melukai Harvey York, dia mungkin tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Di mata orang-orang seperti Miles Cotton, tubuh 1000 emas tidak bisa duduk. Dia tidak mau membiarkan dia menukar hidupnya dengan hidup Harvey York. Ya, untuk sementara aku berubah pikiran.